Puji Tuhan, hari ini kita akan meneruskan pembahasan dari Yesaya. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah bahas Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan 8. Hari ini adalah pasal 32 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Saya beri judul peringatan dan pemulihan bagi Yerusalem. Kita semua di dunia ini senang kalau ada sesuatu yang terjadi diberi peringatan dahulu supaya apa? Supaya kita berhati-hati, supaya kita lebih mau mempersiapkan diri dengan peringatan. Ada orang memperhatikan tapi ada orang yang tidak memperhatikan. Teringat baru-baru ini yang terjadi di akhir Maret ini yaitu di Bangkok dan juga di Myanmar terjadi gempa bumi yang dahsyat. Yang di Bangkok itu tiba-tiba gedung yang besar itu rubuh dan di Myanmar banyak terjadi orang yang meninggal. Nah ini banyak orang mengomel, loh kok gak diperingati? Mau ada gempa dahsyat supaya bisa menyembunyikan diri di suatu tempat yang aman. Tetapi seringkali kita ini apa yang terjadi dalam hidup ini, bencana alam termasuk gempa bumi, badai, dan juga hal-hal yang lain tidak ada peringatan. Kita hari ini akan melihat di kitab Yesaya pasal yang 32 ini mengingat kembali yang dahulu, yaitu yang bagian pertama tentang janji seorang raja yang besar dan yang benar dan pemerintahan yang adil. Lalu yang kedua yaitu mulai hari ini kita lihat hati-hati para wanita yang acuh. Jadi itu peringatan. Dan juga yang ketiga yaitu damai dengan keadilan untuk umat Tuhan. Saya mau mengulang kembali supaya tahu ada sambungannya apa yang sudah kita bahas sebelumnya di pasal yang 32 ayat 1-8. Ini di sini dikatakan di ayat 1-8 yang sudah kita lihat, atas kemurahan Tuhan yaitu Raja Damai itu sudah diberikan untuk kita semua, dianugerahkan untuk kita umat manusia. Dan pemerintahannya dari Raja Damai ini adalah berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Untuk apa? Memberikan keselamatan kepada kita. Di hadapan Tuhan, semua orang itu kita ini nggak bisa menyembunyikan diri. Kita dilihat apa adanya. Kita ini tidak bisa menutup-nutupi diri sendiri. Kita perlu mempertanggungjawabkan diri kita apa adanya. Ini semua kita bisa merasa aman di hadapan Tuhan. Dan kita perlu belajar supaya menjadi orang yang berbudi luhur, bukan penipu, bukan orang jahat, tapi kita ini adalah orang yang mau tetap melakukan untuk perintah Tuhan. Kebenaran yang sempurna tidak ada di dunia ini, tapi akan ada waktu Tuhan Yesus datang. Nah, sekarang kita memulai dengan ayat yang ke-9. Peringatannya itu untuk siapa? Disebutkan di sini, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah dan dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Jadi peringatannya ini di baris yang pertama yang saya beri warna ini merah muda, perempuan-perempuan yang hidup aman. Lalu di baris yang ketiga, anak-anak perempuan yang hidup tentram. Ini sama aja, perempuan-perempuan dan anak-anak perempuan. Ini yang satu hidup aman, yang di baris ketiga hidup tentram. Jadi sudah enak, aman. Nah, surat peringatannya apa? Peringatannya ya, bangunlah
dengarkanlah suaraku. Dan di baris keempat, perhatikanlah perkataanku. Jadi sama, satu pasang telinga, lalu dengarkanlah suaraku. Tuhan ini memberikan peringatan, bangun, ayo bangun, dengarkan. Jadi itu karena apa? Mereka ini terlalu enak-enak disebut dalam BIMK, wanita yang hidup enak, bebas dari kesusahan. Ini yang disebutkan di BIMK. Perempuan itu merasa aman, merasa tentram. Jadi karena mereka tidak ada kesusahan, santai. Ada yang orang menyebutkannya ini santainya ini adalah mereka menjadi orang yang acuh, sombong, berpuas diri dalam hal negatif. Sudah santai, aman, enak. Jadi saya enggak mau terlalu memperhatikan. Jadi saya tidak hati-hati. Dan di sini tidak hati-hati ini. Jadi peringatannya ini enggak diperhatikan. Nah, kalau kita melihat di ayat 1-8 yang tadi saya sebutkan, mereka ini adalah karena apa? Perempuan itu hidupnya acuh, mungkin di ayat 1 sampai ayat 8, toh sudah ada janji raja damai datang. Perintah pemerintahannya berdasarkan kebenaran, keadilan, sehingga mereka lupa bahwa Tuhan itu melihat diri kita ini apa adanya. Kita nggak bisa menutup-nutupi diri, Tuhan melihat hati kita semua, motif seseorang, perbuatannya dan tindakannya. Kalau acuh, ada konsekuensinya. Jadi kita hidup di dunia perlu terus berhati-hati, nggak boleh acuh. Nah, kalau dilihat tadi ayat 9 disebut para perempuan, lalu anak-anak perempuan. Nah, kenapa kok yang perempuan kok disebut? Kenapa bukan orang laki-laki? Kita tidak tahu mengapa seperti itu. Tetapi yang disebut seperti itu mungkin perempuan dalam suatu rumah tangga di mana yang perempuan berada seringkali mengatur cuaca. Maksudnya cuaca itu adalah temperatur dalam satu keadaan. Perempuan kalau yang tukang ngomel, perempuan yang suka bertengkar, cuaca atau temperatur dalam keluarga itu nggak bisa tenang di dalam satu keadaan, dalam satu kerjaan atau di dalam gereja. Kalau ada perempuan-perempuan yang suka ribut, nah itu mungkin akan menjadi nggak tentram. Nah, kita tidak tahu kenapa di sini yang dipanggil adalah hai perempuan, ada 3 kali disebutkan di ayat 9. Bangunlah, dengarkanlah, perhatikanlah. Jadi di sini ini suatu peringatan yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Sudah diberitahu oleh Tuhan di ayat 9 ini sampai 3 kali, jadi jangan sampai lalai. Di sini ini sudah 3 kali berarti sungguh-sungguh bangun dan sudah diberitahu 1 tahun sebelumnya. Kalau dilihat di sini nadanya ini sesuatu yang sangat, kalau bahasa Inggrisnya urgent, sesuatu yang kamu ini sadarlah, ayo bangun. Karena apa? Di ayat yang ke-10 disebutkan dalam waktu 1 tahun lebih kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur akan gagal dan tidak ada panen yang lain lagi. Di situ saya berikan gambaran 2 hal. Satu ini yang itu panennya di situ itu yang di sebelah kiri itu banyak panennya. Tapi sebelah kanan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada panen. Jadi dikatakan peringatan dalam 1 tahun lebih kamu ini akan gemetaran. Enggak, ini orang yang tadi hidup tentram, hidup aman. Sebab apa? Yaitu buah anggurnya ini panennya gagal. Tidak ada panen lainnya lagi. Berarti penghasilannya kurang, berarti nggak bisa dijual karena gagal panen.
berarti kehidupannya akan sulit. Gagal panen buah anggur dan juga yang lainnya nggak ada, berarti pendapatannya kurang. Jadi di sini menunjukkan keadaan yang berlawanan dengan orang yang aman, tentram, karena akan datang masa yang sulit. Lalu di ayat 11 kesulitannya lebih lagi dikatakan gentarlah. Tadi itu kalau di ayat yang 10 sudah dikatakan gemetar. Ayat 10, di ayat 11 gentarlah. Gentarlah apa? Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan yang hidup tentram. Lagi perempuan yang hidup aman dan hidup tentram ini gentarlah, gemetarlah. Perempuan-perempuan hidup aman lagi sejajarnya perempuan yang hidup tentram. Kenapa ini kau suruh gentar? Nah, dilihat di baris yang ketiga dan 4. Tanggalkanlah dan gantilah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Jadi tadinya ini karena aman, tentram, hidupnya mewah, mungkin jadi pakaiannya itu yang baik. Ini perlu dilepas. Karena apa? Suruh ganti kain kabung. Berarti disuruh di sini ini ikut berduka cita. Kain kabung yang biasanya di daerah kami sini ada yang pakai putih-putih, ada yang orang yang pakai hitam-hitam, kain kabung. Jadi pakai pakaian yang bukan untuk pesta, untuk yang lain-lain. Jadi di sini tadi disebutkan gagal panen, sekarang yang ke ayat yang 11 suruh gemetar perempuan lagi karena apa? Dikatakan karena ini suruh berkabung. Nah sudah tadi itu gagal panen dan gagal semuanya. Nah di ayat 12 dilanjutkan lagi. Berita yang menggemparkan, yang membuat orang ini ayo bangun, ayo dengarkanlah. Apa di ayat 12? Pukullah dadamu, ratapilah. Lah orang pukul dada, begini ini orang zaman dahulu itu pukul dada itu apa? Menandakan berduka cita. Menandakan ini sedih hatinya. Jadi ratapilah dan pukullah dadamu itu sama. Jadi itu paralel. Karena apa? Ladangmu yang permai dan pokok anggurmu yang berbuah lebat. Loh itu kan bagus. Ladangnya seperti itu permai, pohon anggur berbuah lebat, buahnya itu gambarannya seperti itu. Tapi di sini apa? Dikatakan ayat 13, ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi onak dan duri. Jadi yang tadi ini suruh berduka cita, suruh memukul dada, karena apa? Berataplah. Ini ladang yang permai yang banyak, buah anggurnya panennya besar. Ini rataplah karena nanti ini akan menjadi penuh onak duri. Gambar sampingnya itu yang nggak bisa untuk bercocok tanam, nggak ada hasil panen yang baik. Ya, segala rumahmu tempat bersenang-senang di kota yang bersorak-sorak. Nah, jadi ini ratapilah disebutkan apa? Dulu rumahnya ini adalah tempat bersenang-senang di kota bersorak-sorai, senang-senang, aman-aman, enak-enak. Nah, ini sekarang ini dikatakan akan ini menjadi seperti apa? Seperti tempat untuk onak dan duri. Jadi tidak bisa untuk bersenang-senang lagi. Nah itu apa? Dikatakan ayat 14. Kenapa? Selain itu disebutkan ayat 14. Sebab purimu akan ditinggalkan dan kotamu yang ramai akan menjadi sepi. Bukit dan menara akan menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat bersenang-senang bagi keletai hutan, tempat makan rumput bagi kawanan ternak. Jadi kebalikannya lagi.
Tadi dari kebalikan banyak panen buah anggur menjadi tidak ada panen sama sekali. Lalu juga suruh ini orang yang tadi aman tentram, ayo sekarang suruh menangis, suruh meratapi. Karena apa? Ini suruh dari pakaian yang bagus-bagus, suruh pakaian berkabung. Nah sini kataan di ayat yang selanjutnya disebutkan, tanahnya ini yang dulunya ini yang banyak panen, sekarang sudah nggak bisa, penuh onak duri. Dan di ayat 14, purimu dengan disebut purimu adalah tempat tinggal di kotamu itu, dan juga bukit dan menara. Jadi rumah-rumah yang bukit dan menara ini akan menjadi rata. Dengan kata lain hancur luluh. Jadi dengan kata lain tadi tempat untuk bersenang-senang, rumah yang bisa untuk bersenang-senang, ini sekarang yang bersenang-senang di situ tuh siapa? Adalah keledai hutan. Yang juga tempat yang tadi ini bersorak-sorai dengan teman sedengan keluarga menjadi tempat makan rumput bagi kawanan ternak. Jadi sudah nggak berguna lagi, jadi keadaannya dijungkir balikan. Tempatnya nggak bisa untuk berpanen. Juga di sini dikatakan tragedi demi tragedi disebutkan. Tragedinya untuk apa? Tragedi untuk panen, gagal panen. Ya di sini ini kurang pangan, jadi kurang penghasilan. Tragedi tempat tinggal. Tadi ini jadi yang bisa untuk senang-senang sekarang hancur luluh. Tragedi kehidupan. Tragedi kehidupannya ini apa? Ya jadi berarti kehidupannya menjadi kurang. Jadi tempat yang bersenang-senang ini tidak bisa bersorak-sorai, tidak bisa, tapi tempat meratap. Jadi ini kehancuran untuk mereka yang kurang hati-hati. Jadi bahayanya di sini disebutkan orang yang kurang berhati-hati ini bahaya. Santai, acuh, enak, aman, tapi nggak hati-hati di dalam pertumbuhan rohani. Mungkin ini terjadi di waktu Yerusalem hancur ke tangan orang Babel di tahun yang 598-567. Jadi di sini kita diajarkan, kita jangan terlalu acuh, sembarangannya itu enak, tentram, lalu terlalu berpuas diri, terlalu sombong, dan membuat santai tentang dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka dirinya bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi sini di kita diberikan satu gambaran bahwa ini hati-hati, bahwa ini semuanya enak, tentram, semuanya ini aman, makanya acuh. Hati-hatilah. Siapa yang menyangka dirinya ini teguh berdiri, hati-hati supaya jangan sampai jatuh. Orang yang acuh dengan keadaan dirinya, jadi dia sini ini mungkin berpuas diri, oh aku orang Kristen yang baik. Jadi kurang memperhatikan kehidupan rohaninya, dan mungkin dia ini sudah santai, sudah enak. Jadi kurang memperhatikan bahwa dirinya ini selama kita hidup di dunia ini masih ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Supaya makin hari kita makin menyukai Kristus. Perlukah kita diubah? Mungkin tutur kata kita perlu diubah, mungkin tingkah laku kita perlu diubah. Mungkin juga supaya kita ini terus mau memperbaiki diri kita. Di sini ini Tuhan memberitakan hati-hati. Jangan sampai ini ya aku ini sudah kuat. Lalu seenaknya sendiri. Di sini Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kita
perlu memperhatikan diri supaya ada perubahan dalam hidup kita setiap hari sebelum kita berjumpa dengan Tuhan. Lalu di ayat 9 sampai dengan 14 ini kalau kita lihat sambungannya yaitu ayat 15 sampai 20 ada kontras lagi. Di sini ternyata keadaannya itu ada perubahan. Kalau di ayat 9 sampai 14 pasal 32, 9 sampai 14 itu berbagai malapetaka tadi itu macam-macam yang terjadi. Lalu di ayat 15 sampai 20 itu disebutkan ada berbagai berkat. Nah, di sini ini berkatnya untuk siapa? Di sini berkat bisa berbuah lagi, bisa ada keadilan, ada kebenaran, kegembiraan, keamanan bagi manusia, bahkan hewan-hewan pun merasa bisa ada berkat. Tadi itu semuanya tandus dan bisa ditinggalkan. Nah, di sini apa yang kalau diperhatikan, di ayat yang ke-15 ini kata yang penting. Kata yang penting ini dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ada kata sampai. Nah, ini bahasa Inggrisnya until. Nah, di sini ini adalah sampai kapan ini kita perlu hati-hati. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Nah, roh dari atas ini siapa? Yaitu berarti ada batas waktunya yang ditentukan oleh Tuhan sendiri kapan roh itu datang. Berdasarkan kemurahan Tuhan. Ada roh Tuhan yang datang yang memenuhi diri kita masing-masing. Roh Tuhan dikirimkan ke dunia ini setelah Yesus mati di kayu salib, dibangkitkan, lalu Roh Kudus, Roh Penolong diberikan kepada kita. Nah, kalau ada roh Tuhan ini dicurahkan pada hidup kita, apa yang terjadi? Perubahan drastis. Jadi perubahan yang besar dikatakan di ayat yang ke-15, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Jadi maksudnya tadi kan sebutkan tadi itu sudah ada padang gurun, sudah tadinya itu banyak anggur. Akhirnya jadi padang berantara. Lalu menjadi onak duri. Sekarang ini ada Tuhan yang turun dengan keadilan dan kebenarannya, kerajaannya ini padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Buahnya ini tadi gambarannya itu satu padang gurun, kebun buahnya jadinya itu bagus sekali. Ada perubahan. Kebun buah-buahnya begitu buahnya, hasilnya, panennya sampai yang akan dianggap sebagai hutan. Hutan tadi ini kan seharusnya itu yang hutan yang tidak bisa dipakai oleh manusia. Tapi di sini ini justru berkatnya Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau ada Tuhan Yesus yang datang, yang mengirimkan rohnya kepada kita ini, ada perubahan yang drastis yang negatif menjadi positif. Selain itu, ayat 16 dikatakan, keadilan akan tinggal di padang gurun, kebenaran akan menetap di kebun buah-buahan. Jadi, kalau Tuhan Allah yang memerintah, ada keadilan dan kebenaran. Di mana keadilan? Di padang gurun pun tadi ini padang belantara itu lalu akan diubah menjadi kebun buah-buahan yang banyak panennya. Di situ itu ada Tuhan, ada keadilan, ada kebenaran menetap di kebun buah-buahan. Nah, di sini kita melihat jadi padang gurun dijadikan kebun buah-buahan dan ini berkat Tuhan ini menetap bukan hanya sebentar saja, tapi menetap. Apa
artinya menetap dengan sebentar? Kita tahu kalau kita ini pergi ke suatu tempat, entah pergi berlibur, entah keluar kota, keluar negeri, kemana itu kita pergi nanti nggak menetap di sana, akan kembali setelah liburan. Nah, menetap itu ya tempat tinggal kita, di situ kita menetap. Nah, ini dikatakan kalau di sini ini kabar baiknya ada di tempat yang kamu akan menetap itu ada keadilan dan kebenaran. Menunjukkan bahwa Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita ini bisa membantu kita ini hidup ada kebenaran. Di ayat 17 dikatakan, di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Jadi di sini nih Tuhan Allah memberikan pada kita semua kebenaran perlu ditegakkan. Dan kalau ditegakkan damai, di kebenaran di mana aja, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan masyarakat, dalam hubungan kita terupama dengan Tuhan. Kita harus hidup benar. Kita tahu dari yang ayat 1 dan 8, Tuhan itu nggak bisa ditutup-tutupi. Tuhan Maha tahu, kita nggak bisa menyogok-nyogok Tuhan, menutupi segalanya, nggak bisa. Tuhan ini benar dan kita harus hidup benar. Kalau ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ia ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita tenang dan tentram bukan untuk sebentar, tapi selama-lamanya. Jadi dengan kata lain kita diminta oleh Tuhan berubah menjadi orang yang santai, nggak ngurusi apa-apa, maksudnya acuh terhadap segala keadaan karena sudah kok keadaannya enak ya. Kita harus melihat diri kita sendiri. Kita selalu mengubah diri kita sendiri setiap saat. Disuruh apa? Kita ini mengubah supaya kita ini menjadi orang yang mau menegakkan kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga menjadi orang yang hidup kita ini selain menegakkan kebenaran, kita adalah orang yang adil di dalam tingkah laku kita, dalam juga apa yang kita lakukan. Untuk itulah kalau Tuhan yang ada rohnya dalam kita, kita diubah hidup benar, maka kita ini akan diberi ketentraman, damai sejahtera oleh Tuhan. Selain itu ada berkat yang lain di ayat 18. Bangsaku akan menetap di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat istirahat yang aman. Dengan kata lain ada berkat Tuhan yang lain lagi. Bangsaku, anak-anak Tuhan ini disebutkan akan tinggal di tempat yang damai. Ada tempat yang baik untuk kita semua. Di tempat semua ini tentram dan aman. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup takut pada Tuhan. Dengan kata lain hidup damai, kita ini bisa dicapai untuk selamanya. Di mana? Di surga nanti bersama dengan Tuhan. Kita ini kalau hidup dalam kebenaran, keadilan, Tuhan akan memberikan kita kebenaran. Tapi orang yang tidak takut Tuhan, di ayat 19, hutan runtuh oleh hujan es, dan kota direndahkan serendah-rendahnya. Jadi akan dihancurkan. Kebalikannya untuk orang yang tidak mau hidup di dalam kebenaran keadilan. Jadi bukan berkat, tapi sebaliknya. Atapnya ini rumahnya akan roboh. Hutan runtuh, hutannya juga runtuh. Hutan itu begitu banyaknya pohon-pohon akan runtuh. Kota direndahkan, jadi habis lulu. Tapi apa? Kalau orang yang mau hidup benar, ini dikatakan berbahagialah kamu, ayat 20, kamu yang boleh menabur di dekat air dan dapat melepas sapi dan keledainya berjalan merumput. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran dan keadilan,
berbahagialah. Karena apa? Bukannya seperti tadi itu lalu dapat bencana hujan es dan semuanya dihabiskan menjadi rata, tapi kita ini bisa seumpama seperti orang yang menabur di tepi air, di dekat air. Dan juga punya sapi keledai ini bukannya makan di hutan yang tadi itu penuh onak duri, tapi bisa merumput. Dengan kata lain, ada berkat Tuhan. Kalau kita sekarang melihat, apa yang kita pelajari dari yang pasal 32 ayat 9 sampai dengan 20, di sini kita melihat bahwa kita ini perlu hati-hati seperti dikatakan. Jangan merasa kita sendiri ini sudah hidupnya enak, lalu tidak memperhatikan kerohaniannya kita. Kita perlu memperhatikan, kita perlu ada yang perlu diperbaiki, kita harus memperbaiki dalam hidup kita. Kita ini juga perlu hidup adil dan menjadi orang yang hidup benar. Tuhan ini mau memberkati kita semua. Ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, itu adalah dengan berkat pada Tuhan. Dengan roh Tuhan yang mengajarkan kita ini hidup di dalam kebenaran dan keadilan, Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya untuk semua nanti kita diskusikan, saya bacakan dulu. Manakah yang Anda pilih? Hidup seperti di gurun yang penuh onak duri dan penuh kegagalan, atau hidup damai dan tentram seperti tanaman yang bertumbuh bahagia dekat aliran air. Jadi tadi kita lihat gambarannya. Kita mau hidup yang seperti mana? Pilih yang mana? Di padang gurun yang penuh onak duri, atau gambaran yang terakhir? Seperti ini, orang hidup di seri tanaman di tepi air, yang di situ bisa hidup damai dan tentram. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kita tidak berpuas diri dan tidak sombong supaya rohani kita dapat bertumbuh? Tadi ini ingat, tadi disebut peringatan-peringatan banyak untuk para wanita, para perempuan, dan anak-anak perempuan. Ini mereka diperingatkan karena mereka acuh, terlalu berpuas diri, dan sombong secara rohani. Bagaimanakah diri kita setelah belajar dari firman Tuhan ini? Tidak berpuas diri, tapi kita ini dapat bertumbuh secara rohani. Apa yang harus diperhatikan dari kehidupan kerohanian kita supaya kita bertumbuh? Apa yang perlu diubah dari hidup kita sehari-hari? Kita tidak ada yang sempurna sampai kita ketemu Tuhan Yesus, selalu kita tiap hari harus diubah. Di mana yang harus diubah? Mungkinkah dari tutur kata kita, mungkin dari pikiran kita, tingkah laku kita, kita tahu sendiri. Tapi kita perlu di sini ini tidak puas diri, saya sudah menjadi orang yang hebat. Tidak, kita ini semua perlu masih bertumbuh. Nah, oleh sebab itu marilah kita nanti melihat itu mau diperhatikan di dalam diskusi. Sebelum diskusi saya ingin bersama-sama teman-teman nyanyi satu lagu ya. Satu lagu ini sudah lama gitu, waktu teman-teman masih kecil gitu ya. Di situ itu coba di sini belum. Aku berubah, sungguh ku berubah. Ya itu jadi kita ambil ini sebagai doa kita mau berubah. Kita nyanyi sambil Tuhan aku mau berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku
diri sendiri. Di manakah diriku yang harus berubah? Di manakah diriku yang supaya berubah, supaya lebih baik, yang lebih menyerupai Kristus? Mungkinkah di dalam tutur kata kita, mungkin tingkah laku kita, mungkin dalam kehidupan kerohanian yang mana kita sambil menyanyi, Tuhan aku memang mau berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Marilah kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami semua belajar dari firman Tuhan di Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai 20 tadi. Tuhan, Engkau mengajarkan bahwa kami tidak boleh terlalu santai acuh di dalam menghadapi kehidupan kerohanian kami masing-masing. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya berubah, supaya kami tidak menyombongkan diri, tapi kami mau berubah lebih menyerupai Kristus setiap hari, baik di dalam tutur kata, di dalam tingkah laku, dalam apa yang kami lakukan, supaya menyerupai Kristus. Tolong Tuhan, supaya kami mau merendahkan diri, mau mengubah diri kami yang kurang baik. Dalam nama Yesus Kristus, tolong kami Tuhan. Roh Tuhan memberitahu pada kami semua mana yang perlu diubah. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan yang gagal, yang kehidupan yang tidak baik. Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan anak-anak Engkau yang percaya pada Engkau, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengubah situasinya dari situasi yang sangat buruk menjadi situasi yang penuh berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Engkau. Terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan pada kami semua, supaya kami berhati-hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.